إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini, pada detik ini, Allah masih senantiasa menganugerahkan kepada kita kesempatan, dan kesempatan ini adalah nikmat di antara nikmat Allah, nikmat kesempatan. Sehingga ketika kesempatan itu tidak Allah berikan lagi, tentu otomatis ya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita lakukan. Maka selama kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di permukaan bumi ini, maka marilah kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan berdiri hari kiamat kecuali di antara ciri-cirinya itu banyak, Pak ya. Di antara ciri-cirinya adalah kasratul ya zalzalah gitu. Zalazil jamanya. Banyak akan terjadi gempa. Ini Pak ya. Ini disebutkan dalam hadis ya. Terjadi banyak gempa itu di antara ciri hari kiamat gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Kemarin kita mendengar saudara-saudara kita yang berada di Pulau Jawa ya, itu lagi ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka bahwasanya musibah itu merupakan fenomena alam gitu. Tidak ada kaitan dengan agama apapun. Nah, ini bukan orang yang beriman suara-suara seperti ini. Karena orang yang beriman itu ada tuntunannya, ada sumber syariat Islam yang dia yakini, yakni Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran telah mengatakan, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin, tidak akan tertimpa dari musibah apa saja. Musibah di situ dalam bahasa Arab
Kita tahu itu isim nakirah karena bertanwin. Yang mana isim nakirah ini maknanya umum. Artinya seluruh musibah gitu. Ini tidak akan terjadi di permukaan bumi ini illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Artinya ada pengaruh Allah gitu. Enggak serta-merta terjadi tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang menskenarionya, tanpa ada yang menetapkannya gitu. Orang-orang ateis ingin mengatakan enggak kan? Tok sekedar fenomena alam. Dan dalam Islam penyebab musibah itu diantaranya adalah perbuatan tangan manusia, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Asy-Syu'ara ya. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kalian ditimpa dari musibah apapun gitu. Fabima, maka itu disebabkan apa-apa kasabat aydikum, yang dilakukan oleh tangan kalian. Kemaksiatan manusia gitu. Makanya Nabi dalam doa al-istisqa ya kan, dalam doa meminta hujan disebutkan dalam hadis sahih ya kan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu beliau menyebutkan ya kan, di antara penyebab ini kan ta'un ya kan, penyebab penyakit ta'un, penyakit menular, kemudian penyebab ini juga kekeringan gitu kan. Nah ini semua adalah disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi solusinya seperti apa ya? Kita memperbanyak taubat dan istighfar. Karena Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum yang apabila kaum itu banyak beristighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab mereka ya, sedangkan engkau wahai Muhammad hidup tinggal bersama-sama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun ya. Mereka beristighfar kepada Allah bahkan di waktu-waktu sahur ya kan. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang istighfar, taubat, amal soleh ini penolak bala yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat ini. Jadi nolak bala itu dengan itu Pak ya, dengan kita beristighfar itu tolak bala yang sebenarnya. Bukan tolak bala ya kita iuran ya kan, kemudian beli sapi makan, bukan itu ya. Untuk apa namanya itu, untuk mencuci kampung kan, itu ada keyakinan sebagian kaum muslimin, sudah menjadi adat tradisi Pak. Jadi kalau kita singgung itu Pak ya, kita akan dituduh macam-macam, karena kami sering ya diundang lah ya, meresahkan ya ketika kita menyampaikan itu sesuatu hal yang terkadang bertolak dengan adat istiadat ya, kebiasaan yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tabarruku Al-Masyru'u wal Mamnu'. Tabarruk yang disyariatkan dan yang dilarang. Yang mana kita masih ya membacakan muqaddimah dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Nuruddin Safwat ya, rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qala Ibnul Kalbi, dan berkata Ibnul Kalbi, ini salah seorang ahli hadis beliau, kemudian juga banyak perkataannya dinukil oleh ulama tafsir. Beliau termasuk juga ahli tafsir ya. Kana Amr bin al-Jamuh akhirul ansari islaman ya. Adalah Amr bin al-Jamuh adalah
sahabat Ansor yang paling terakhir masuk Islam. Walamma nadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila Badarin arada al-khuruj ma'ahum famana'ahu banuhu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li shiddati arajihi falamma kana yawma Uhudin qala li banihi mana'tumuni al-khuruj ila Badarin fala tamna'uni al-khuruj ila Uhud. Kata Ibnul Kalbi rahimahullah, ini ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-Jamuh yang merupakan sahabat Ansor yang paling terakhir masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan nadibah, mamdub, satu yang dianjurkan. Ketika Nabi menganjurkan manusia untuk ikut perang Badar, maka sahabat Amr bin Al-Jamuh ini dia juga ingin ikut keluar perang Badar gitu. Mana'ahum, ya kan? Kemudian famana'ahu banuhu, maka dia dilarang oleh anak-anaknya. Famana'ahu banuhu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebabnya anaknya melarang beliau, dan itu bukan larangan semata-mata larangan dari anaknya, bukan Pak ya. Ini larangan juga merupakan perintah dari Rasul. Artinya Rasul yang menyuruh anaknya untuk melarang ayahnya ikut perang gitu. Li syiddati arajihi, karena sangat dia sangat pincang kakinya gitu. Artinya kakinya enggak normal sahabat ini. Falamma kana yauma Uhud, dan tatkala datanglah hari perang Uhud gitu. Qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, mana'tumunil khuruja ila Badarin, dahulu kalian telah melarangku keluar untuk ikut perang Badar. Fala tamna'unil khuruja ila Uhud, sekarang jangan kalian larang lagi aku pingin ikut di perang Uhud ini. Faqalu, lantas anak-anaknya berkata, innallaha qad adzarak, Allah telah memberimu uzur gitu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia enggak terima Pak ya, langsung dia mendatangi Nabi sahabat ini. Faqala, lantas dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani yuriduna an yahbisuni, anak-anakku pingin melarangku gitu ya, pingin tidak mengizinkan akulah gitu ya, ingin memenjarakanku di rumah gitu ya, an hadzal wajhi wal khuruji ma'aka fihi. Jadi anak-anakku melarang aku dan menahanku dari keluar ikut bersamamu perang Uhud gitu. Wallahi, demi Allah, inni la arju an ata'a bi arajati hadhihi fil jannah. Demi Allah, katanya, sungguh aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga. Jadi ini luar biasa Pak. Ini memang beliau membawakan kisah-kisah daripada para sahabat yang menyebutkan bagaimana keimanan mereka yang sangat kuat ketika keimanan itu sudah terpatri di hatinya para sahabat, sehingga dunia ini tidaklah berharga dalam hati mereka, walaupun mereka punya dunia. Walaupun sahabat itu enggak semuanya yang juga yang kere Pak ya. Ada sahabat Utsman bin Affan itu kaya raya, pedagang, pengusaha, namun ternyata dunia hanya di tangannya, tidak sampai ke hatinya. Sehingga kalau seandainya dunia di tangan kita dan hati kita akhirat, maka kita bisa mengontrol dunia tersebut. Dunia itu mengikut apa yang kita inginkan, apa yang Allah pingini gitu. Namun sebaliknya Pak, kalau seandainya dunia yang di hati, maka dunia itu akan menguasai hati kita, dan kita yang mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia. Jadi dunia ini nggak tercela,
Namun yang tercela apabila kita ikuti dunia itu sehingga melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Sehingga dalam banyak ayat ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman. Kita itu Pak ya, kita yang merasa beriman berarti kita yang Allah sentil kan gitu. Kita yang Allah singgung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kata Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Mengingat Allah ini banyak. Yang pertama tentu yang wajib-wajib. Salat itu mengingat Allah. Apalagi Pak? Membayar zakat. Orang yang mau membayar zakat berarti ingat sama-sama Allah. Tapi kalau orang yang kikir pada sudah sampai nisab hartanya, ya kan, 1 haul. Bahkan para ulama berbeda pendapat, Pak. Ya kan? Ada fatwa ulama, ya kan, di antara fatwa ulama, ya Pak ya, bahwasanya nisab itu dia kembalikan kepada harta yang paling rendah. Ada ulama yang berpendapat itu masih ulama Ahlussunnah gitu ya. Sebagian ulama Saudi. Jadi kalau seandainya harta seseorang itu sudah mencapai batasan perak, 85 gram perak gitu, itu katanya sudah masuk 1 nisab. Artinya kalau 6 juta dia punya uang, itu sudah dia wajib keluarkan 2,5% gitu. Namun pendapat ulama yang lain tidak, ya, bahwasanya nisabnya itu lebih kepada emas gitu. Karena orang yang dikatakan beruang itu adalah orang yang kaya, itu ada kalau dia punya emas gitu. Jadi ala kulli hal apa, bahwasanya ya walaupun sebanyak apapun harta kita, ya kalau kita ingat kepada Allah, pasti kita mau mengeluarkan harta itu di jalan Allah. Ya, artinya untuk Allah jangan kita perhitungan gitu Pak ya. Kalau seandainya sama teman kita, sama istri kita, ya kan, mau apa istri kita, mau beli kalung ya, langsung kita keluarkan ini untuk istri tercinta. Ini Allah yang paling kita cintai gitu ya. Kenapa kita tidak mengeluarkan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Anak kita misalkan Pak, merengek anak kita ya. Kita punya duit nih, kecuali nggak punya duit ya, merengek pun kan gimana mau ngeluarin gitu. Anak pingin beli apa Pak? Pingin beli Nmax, ya ada duit ini, ya langsung, ya kan, supaya apa? Menyenangkan hati anak gitu. Nah. Berikanlah aku rezeki berupa syahid, dan jangan engkau tolak aku engkau kembalikan aku, maksudnya kepada keluargaku dalam keadaan ya tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Falamma qutila yauma Uhudin qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala ternyata sahabat ini syahid ya, terbunuh di perang Uhud, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, di tangannya, laqad ra'aituhu yata'u fil jannati bi'arajatihi, maka sungguh aku telah melihat dia dalam mimpinya Rasul. Jadi mimpinya Rasul Pak, hujjah, wahyu ya. Kalau mimpinya kita belum tentu gitu, tapi kalau mimpinya Nabi, nah itu. Jadi terkadang orang-orang sufi itu mengkiaskan mimpinya Nabi dengan mimpinya guru-guru mereka, wali yang mereka agungkan, sehingga mimpinya wali seolah-olah itu adalah wahyu ilham dari Allah, sehingga 100% mereka yakini. Maka ini tidak sesuai dengan kaidah fikih dan tidak juga sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, bahwasanya mimpi yang wahyu itu hanyalah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya, ini Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, sebagaimana yang Allah
abadikan kisah mereka. Ya kan, sesungguhnya wahai anakku, ya bunayya, ini sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi an azbahaka gitu. Aku bermimpi, ya kan, aku menyembelihmu wahai anakku gitu. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim beliau akan lakukan gitu. Karena mimpi seluruh nabi itu ya wahyu. Nah, sehingga akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ya. Ini berbeda dengan ya kan mimpinya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dalil ya. Bukan ya dalil. Sebagaimana ini ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah As-Saffat ya, ayat 106 ya, afwan ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat menyaksikan engkau wahai anakku. Ya, dalam mimpi anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu gitu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, lantas anaknya menjawab, wahai ayahku tercinta ya abati gitu ya, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintah gitu. Jadi anaknya pun ya Nabi Ismail ya rela apapun yang akan dilakukan oleh oleh ayahnya selama itu perintah Allah, maka dia bersabar, nggak apa-apa disembelih gitu ya. Nah, itu imannya para nabi, nggak seperti kita Pak ya. Namun ternyata itu hanya ujian dari Allah. Allah ingin menguji seberapa kuat keimanannya. Namun tatkala hendak disembelihnya, maka dengan kuasa Allah tukar ya dengan domba. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya mimpinya Nabi itu hujah gitu, wahyu, dalil. Gitu. Maka Nabi telah bermimpi melihat sahabat ini, kakinya yang pincang itu sudah dia injakkan ke surga gitu. Dan kelak di hari kiamat ya kan akan dirubah oleh Allah, karena di surga itu nggak ada yang pincang lagi Pak ya. Ya, di hari kiamat ya semuanya akan menjadi bagus ya, menjadi sempurna dengan izin Allah. Warawa Muslimun anna Abu Musa al-Ash'ari qala, dan Imam Muslim telah meriwayatkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari telah berkata, wa huwa bi hadratil aduwi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf faqala rajulun rassal hayati ya Abu Musa anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza qala nam qala faraja ila ashabihi faqala ya aqra'u alaikumussalam thumma kassara jafna sayfihi falqahu thumma masya bi sayfihi ila al-aduwi fadaraba bihi hatta qutila. Jadi Abu Musa al-Ash'ari berkata ketika hendak menghadapi kan musuh, ini adalah pada saat medan peperangan, pada saat jihad gitu. Jadi Abu Musa mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannati, sesungguhnya pintu-pintu surga tahta zilalis suyuf, ini di bawah naungan senjata. Artinya apa? Menunjukkan keutamaan jihad di waktu itu ya. Jadi jangan dikiaskan nanti ya dengan orang yang jihad, yang mereka anggap jihad namun ternyata bukanlah jihad syar'i. Karena terkadang dalil-dalil ini Pak digunakan juga oleh ISIS ya, digunakan juga oleh Al-Qaeda, digunakan juga oleh jamaah takfiri ya, yang mana memang mereka dalam akidahnya mengkafirkan setiap orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata mereka. Sehingga ya orang-orang yang tidak
ya sejalan dengan mereka dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan pemerintah dianggapnya taghut, ya tidak benar, ya bahkan halal darahnya. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan yang harus kita jauhkan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini ya betul hadis-hadis ini, namun pemahamannya ini maksudnya adalah jihad syar'i. Dan jihad syar'i sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih ya Pak ya. Bagaimana jihad syar'i itu adalah jihad melawan orang kafir yang memerangi umat Islam. Ya, bukan orang kafir Cina sekarang Pak. Itu haram ya, kita ganggu, jangan kita bunuh. Kita ambil hartanya haram karena orang kafir yang tidak memerangi kita. Orang kafir yang dinaungi oleh pemerintah kita yang sah, maka nggak boleh diganggu-gugat. Jadi orang kafir yang diperangi oleh Nabi waktu itu adalah orang kafir yang mana kafir ini memerangi Nabi. Bahkan Nabi mau dibunuh. Di awal-awal Nabi sabar gitu. Karena waktu itu Nabi dalam keadaan lemah di Mekah gitu. Nggak pernah Nabi membalas gangguan-gangguan oleh orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi mau dibunuh waktu itu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kasih tahu Nabi bahwasanya orang kafir Quraisy sudah berkumpul untuk membunuh beliau. Namun sebelum mereka datang, Nabi sudah duluan hijrah kan gitu. Ternyata Nabi digantikan oleh siapa Pak? Ali bin Abi Thalib ya kan. Ternyata di rumah yang sudah dikepung oleh orang kafir itu ternyata Ali, nggak dibalas oleh Nabi. Karena memang belum ada perintah untuk berjihad waktu itu, belum turun ayat-ayat jihad. Namun di fase Madinah ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan, barulah ya wahyu jihad datang. Jadi Nabi itu berjihad karena perintah Allah gitu. Ya bukan karena hawa nafsu beliau. Bahkan Nabi SAW mengatakan ma intaqamtu ala nafsi gitu. Man taqamtu ala nafsi. Aku itu tidak pernah membalas kalau berhubungan pribadiku yang dihina. Nabi itu gak marah Pak kalau beliau yang dihina pribadinya. Namun kalau seandainya syariat yang dihina, agama yang dicaci gitu kan, baru beliau marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis-hadis tentang jihad di sini adalah jihad yang syar'i. Jihad memerangi kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hadis Nabi bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang-pedang gitu. Artinya salah satu sebab untuk mendapatkan surga adalah berjihad di jalan Allah. Faqala rajulun rassal hayati, berkatalah seorang laki-laki yang penampilannya tengil gitu ya, yang penampilannya acak-acakan. Ia menunjukkan dia bukanlah orang yang kaya gitu ya, bukanlah orang yang dikenal gitu ya. Nah, namun sahabat Nabi ketemu dengan Nabi. Ya Aba Musa, katanya, wahai Abu Musa, kata laki-laki ini, anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Engkau telah mendengar bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan hadis ini. Qala na'am, iya. Qala ya, lantas dia berkata, faraja'a, kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya tatkala laki-laki ini mendengarkan hadis yang disampaikan tentang keutamaan jihad oleh Abu Musa al-Asy'ari, faraja ila ashabihi faqala, ya kan, maka dia kembali kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Lantas ya laki-laki ini berkata, aqra'u alaikumussalam, saya ucapkan salam atas kalian. Kemudian apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Kassaru jafna sayfihi, ya dia buang, ya dia rusakkan sarung pedangnya. Fa'alqahu, ya kemudian dia lemparkan. Summa masya, kemudian dia berjalan laki-laki ini bisayfihi, dengan membawa pedangnya yang sudah tidak ada lagi sarungnya tersebut, ikut berjihad ketika mendengarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari tadi. Ilal aduwi, menuju musuh, fadharaba bihi hatta qutila, kemudian dia pukul ya musuh orang kafir harbi dengan pedangnya
Lantas ya sahabat yang mulia ini laki-laki yang penampilannya kusut masai yang tidaklah dianggap, ternyata memiliki keimanan yang kuat ya kepada Allah dan Rasulnya, dan meyakini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas laki-laki ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kisah-kisah bagaimana semangat para sahabat dahulu mengamalkan perintah Rasulullah gitu. Karena yang memerintahkan jihad waktu itu siapa? Rasulullah. Jadi betul-betul mereka para sahabat itu meyakini imannya luar biasa. Apa yang diperintahkan Rasul itu betul-betul diyakini tanpa dia protes ya, tanpa dia banyak tanya gitu ya. Benar nggak sih ini kayak gitu? Benar nggak itu Nabi? Nggak ada Pak. Kalau Nabi yang sudah melakukan sudah ya, begitu keimanan, keyakinan, kepercayaan yang sangat luar biasa yang ada pada para sahabat, sehingga ya para sahabat tersebut mendapat pujian dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka ya, sebagaimana firman Allah tentang keutamaan para sahabat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 100 ya, was-sabiqunal awwalin ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ya, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah memuji mereka para sahabat dengan mengatakan mereka adalah umat generasi yang terbaik umat ini. Sebagaimana sabda Nabi yang sering kita dengar, hadis sahih Al-Bukhari ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi. Ada yang memahami, para ulama memahami bahwasanya makna dari qarnun ya, itu adalah bermakna abad. Jadi manusia yang terbaik itu adalah di abad Nabi 100 tahun ya. Satu abad itu kan 100 tahun gitu. Ada yang memahami maknanya generasi, karena satu generasi itu biasanya satu abad ya. Berganti abad berarti berganti generasi. Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di abadku, yakni di generasiku. Summa lazina yalunahum, kemudian pada generasi yang setelah ya kan, setelah mereka, yakni setelah sahabat tabi'in ini ya. Kemudian summa lazina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Sehingga ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-qurunul mufaddalah ya. Generasi-generasi yang utama, yang memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka gitu. Wa in amanu bimisli ma aman bimisli ma apa? Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw gitu. Kalau seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy itu beriman seperti yang kalian imani wahai para sahabat kan gitu. Bimisli ma amantum bihi, yang seperti kalian beriman dengannya. Tum itu siapa? Antum dalam ayat itu siapa? Kalian di itu siapa? Sahabat gitu. Faqadih tadau, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi pemahaman dari ayat itu mafhumul mukhalafah ya. Pemahaman kebalikan dari ayat itu, barang siapa yang tidak beriman, tidak sama dengan imannya kalian para sahabat, karena awal turunnya ayat itu untuk siapa? Para sahabat, ya kan? Berarti mereka tidak beriman. Jadi ayat ini memberikan faedah bahwasanya standarisasi benarnya keimanan seseorang itu adalah
kalau keimanan sama dengan keimanan para sahabat gitu. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Itu surah apa itu, Bang? Hah? Surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 137 ya Bang ya, Al-Baqarah 137. Fa'in ya, fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Kalau seandainya mereka gitu ya, amanu beriman, mereka itu beriman, orang kafir Quraisy itu beriman, bimisli ma amantum bihi, sama dengan kalian beriman dengannya, sama dengan keimanan kalian itu maksudnya. Faqadih tadau, maka sungguh mereka mendapat hidayah. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sungguh mereka di dalam kecelakaan ya. Fasayakfikahumullah, maka cukuplah atas kalian Allah ya. Allah cukup atas kalian di dalam menghadapi mereka kan itu. Wa huwas samiul alim, dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawa Muslimun, kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma badarin ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Badar, qumu ila jannatin ardihas samawati wal ard ya. Berdirilah kalian, bersegeralah kalian gitu. Lakukanlah amal-amal gitu ya, yang akan mengantarkan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Faqala Umair bin al-Hammam, dan berkata salah seorang sahabat yang bernama Umair bin al-Hammam al-Ansari, sahabat Ansar ya, sahabat dari Madinah. Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, wahai Rasulullah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi sahabat ini nanya gitu. Qala na'am, lantas Nabi menjawab iya. Ya kan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surah Ali Imran ya, bahwasanya surga itu luasnya luar biasa, Pak. Luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu ya banyak. Karena dalam Al-Qur'an lafaznya terkadang Allah mengatakan dengan lafaz mufrad tunggal jannah, satu surga. Ada jannatan dalam surah Ar-Rahman ya kan. Barang siapa yang takut kepada Rabbnya, dia akan mendapatkan dua surga dengan bentuk musanna, dua, double. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan surga itu banyak. Jannatin tajri tahtihal anhar. Jannat itu bentuk jamak. Ya, lebih dari dua, banyak gitu kan. Ya. Dan satu surga saja luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian ya untuk melakukan amal saleh dan bersegera mendapatkan surga, yang mana surga itu satunya saja gitu ya, ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat ini nanya gitu, apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Iya, kata Rasulullah. Qala bakh. Lantas sahabat ini mengatakan bakh itu Pak, itu kalau orang Arab ya, orang Arab itu kalau seandainya merasa kagum terhadap sesuatu dan dia pingin mendapatkannya, mereka
mengucapkan istilah bahasa mereka, bahasa Arab fushah gitu ya, dengan istilah, kalau sekarang sudah jarang Pak ya, karena sekarang banyak ammiyah, banyak bahasa Arab pasaran gitu. Jadi kalau orang Arab, para sahabat kalau menginginkan sesuatu ya kan, yang mereka inginkan gitu, yang mereka cita-citakan, yang mereka sangat kagumi ya, mereka itu mengatakan bah gitu ya, sesuatu yang mereka sangat inginkan. Qala, lantas Rasulullah ketika mendengar sahabat ini mengatakan bah, saya ingin sekali ya Rasulullah, itulah kira-kira maknanya ya. Lantas Nabi bersabda, ma yahmiluka ala qaulika bah, apa yang membawamu, apa yang menyebabkanmu gitu ya untuk mengucapkan bah tersebut. Qala, lantas sahabat ini berkata, la wallahi ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha, tidak ada yang lain wahai Rasulullah, demi Allah ya kan, aku mengatakan perkataan itu kecuali untuk mengharapkan, aku berharap supaya aku menjadi ahli surga tersebut, penghuni surga tersebut gitu. Qala fa innaka min ahliha, lantas diaminkan oleh Nabi keinginannya ya, sesungguhnya engkau adalah ya bahagian dari ahli surga itu. Diponis langsung oleh Nabi, belum meninggal ya Pak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan nubuahnya Nabi. Karena memang Nabi dalam hadisnya ada yang memponis ya Pak ya, sebagian sahabat belum meninggal seperti Bilal bin Rabah itu ya, radhiyallahu anhu, muazzinin Nabi ya, muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul ya sudah mendengar suara na'al itu terompah, sautu na'lihi gitu ya. Nabi sudah mendengar suara terompahnya di surga gitu ya. Jadi kalau seandainya ada hadis-hadis yang memponis ini ya kita imani gitu ya, kita meyakininya gitu. Ini termasuk sahabat yang sudah diponis oleh Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat ini ketika sudah mendapat kabar gembira dari Nabi, anta min ahliha, kamu ini sudah menjadi penghuninya surga, itu udah gitu ya. Fa akhraja tamaratin, kemudian dia keluarkan beberapa biji kurma kering, min qarnihi, dari sakunya. Faja'ala ya'kulu minhunna, kemudian dia makan sebagian dari kurma kering itu. Summa qala, kemudian dia mengatakan lain ana uhyaitu hatta akula tamarati hadi innaha la hayatun tawilatun, ya kan, sesungguhnya kan kalau seandainya saya makan ini ya, saya tetap Allah berikan ajalku di dunia ini ya kan, sampai aku habiskan kurma yang aku makan ini, maka sesungguhnya ini bagiku ya, ini adalah kehidupan yang panjang. Jadi sahabat ini ketika sudah mendapat kabar gembira masuk surga oleh Nabi ya, dia makan saja dia sudah merasa lama di dunia. Kurma yang ada bersamanya itu dia lemparkan, kemudian apa yang dilakukan, summa qatalahum hatta qutil, kemudian dia pergi berperang, berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia syahid ya. Dan terbuktilah ya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah dapat janji surga nih Pak. Jadi saking pinginnya masuk surga, dia makan saja itu sudah lama gitu ya. Ya akhirnya nggak sabar lagi dia buang ya amonian di dunia nih, ngapain kan gitu. Karena dia sudah sudah dapat janji surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat yang sangat cinta akhirat ya. Berbeda dengan kebanyakan kita sekarang ya. Cintanya lebih di dunia ya. Nah, mungkin ini saja ya karena mengingat waktu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 8:30 ya, kurang sedikit. Sebelum kita tutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kalau kami ada ilmunya insyaallah taala kita akan ya berbagi di kesempatan di malam hari ini. Untuk itu kami persilakan. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
Iya, jadi sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Para ulama fikih ya mengatakan sholat rawatib itu ada dua kategorinya. Yang pertama ada yang muakkadah, sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Ini berdasarkan hadis Nabi ya, man shalla lillahi, ya kan, barang siapa yang sholat karena Allah, ya kan, isnai asyara rakaatan ya. Ada yang isnatai gitu yang ya, 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan baginya satu rumah di surga kan gitu. Nah, ini yang muakkadah ya Bang ya. Ini yang sangat dianjurkan gitu. Apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sudah 2 rakaat Bang ya. Kemudian 4 rakaat sesudah dan sebelum zuhur. Iya, sudah berapa itu Bang? Berapa? 8 enggak? Iya. Iya, ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan ya memang ini ijtihad ulama gitu ya. Karena kalau hadisnya 2 rakaat saja, ya kan? Namun ulama melihat ya pekerjaan Nabi terus ya. Yang disepakati itu 2 rakaat sesudah subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya gitu. Berapa tuh Bang? Iya. Kemudian 2 rakaat sesudah Isya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa tuh? Ada yang mengatakan itu, ya kan? Iya. Kemudian yang ghairu muakkad itu ada juga. Dia dianjurkan juga, namun tidak begitu ditekankan. Itu adalah setiap sholat sunnah, setiap sholat fardu itu antara azan dan iqamah itu ada sholat. Itu yang ghairu muakkad, ya kan? Seperti 2 rakaat sebelum asar misalkan. Gitu Bang ya. Iya. Tapi yang dilarang ada juga 2 rakaat sesudah subuh rawatibnya, itu nggak boleh. Ya, karena dilarang Nabi SAW ya. Atau 2 rakaat sesudah asar. Ya kan? Nggak boleh itu. Kalau sholatnya di situ, kalau sholat mutlak ada. Sholat mutlak itu sebelum azan. Gitu. Sholat sunnah mutlak itu boleh. Karena memang hadisnya itu, ya. Namun hadis itu dipahami oleh sebagian orang ya, itu sholat rawatib Jumat, padahal yang kuatnya enggak. Karena sesudah sholat sesudah azan Jumat itu nggak boleh lagi sholat kita, kecuali orang yang telat sholat tahiyatul masjid boleh. Gitu. Kenapa? Ya karena kita sudah mendengarkan khutbah, karena khutbah itu bagaikan sholat, ya kan? Iya. Maka nggak ada lagi kita habis orang azan itu kita sholat ya. Karena khotib sudah naik mimbar gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi yang qobliyah itu nggak ada Pak ya. Yang qobliyah Jumat itu nggak ada. Yang ada itu kalau kita mau ya sholat mutlak gitu. Itu boleh ya, sholat mutlak gitu. Namun bukan kita niatkan sebagai apa-apa qobliyah gitu. 6. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya Bang? Iya. Iya, nggak ada seperti itu ya. Kalau yang namanya imam itu, kalau sholatnya rame-rame, ya imam harus lebih didahulukan daripada makmum gitu.
Ya, kecuali sholat 2 orang. Kalau 2 orang boleh sejajar gitu, Bang. Iya. Iya. Maksudnya? Iya. Nah, itu enggak jadi masalah ya. Iya. Yang penting jangan dua-dua maju gitu. Dua-dua pula mengganti. Nah, itu enggak boleh. Iya. Ah, kalau enggak paham jangan maju pula dia, biar orang maju gitu. Iya. Boleh ya, boleh yang di samping. Kalau memang tapi memang yang lebih afdolnya orang yang paham di belakang imam itu kan gitu. Jadi kalau seandainya imamnya kentut atau batal wuduknya kan gitu, sholatnya batal, nah, maka dia harus standby gitu ya. Dia menggantikan imam kan gitu. Ya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain, Bang? Ya. Ya, kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.